Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, pertanyaan selanjutnya ini terkait hubungan orang tua dan anak. Apabila semasa hidupnya anak ini berbuat kesalahan kepada orang tua. Ya. Nah, sebelum meminta maaf orang tuanya keburu meninggal dunia. Nah, bagaimana untuk bertobat begitu ya Kiai ya, agar kesalahan kepada orang tuanya ini bisa dimaafkan, karena ini kan hubungan antar manusia sebetulnya ya Kiai. Dan memang ini penting sekali, karena kenapa demikian? Kita dalam hidup ini yang kita carikan ridhonya Allah. Kita ini Mbak Eva, kalau bertemu dengan ridho Allah itu pasti masuk surga. Tapi kalau sudah tidak bertemu dengan ridho Allah, apapun yang kita kerjakan itu menjadi masalah besar. Jadi yang kita cari dalam hidup ini adalah ridho Allah. Makanya jangan kamu cari apapun, tapi cari ridho Allah. Kalau kamu sudah dapatkan ridho Allah, kamu akan lihatlah bagaimana hidup ini menjadi bahagia, dipenuhi dengan kebaikan. Nah, yang jadi masalah, ridho Allah ini dalam banyak perintah agama itu dikaitkan dengan ridhonya kedua orang tua. Itu kita sering baca ridho Allah fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah itu terkait dengan keridhoan orang tua. Bahkan wasiatnya Allah kepada kita itu juga diikatkan dengan wabil walidaini ihsana. Jadi jangan pernah dalam hidup ini sekali-kali jangankan durhaka, menyakiti. Bahkan Quran itu bilang wala taqul lahuma uffin. Sekedar menghardik dengan kata-kata yang tidak keras, tapi diksi itu menyakiti hati kedua orang tua, itu bahaya sekali. Nah, oleh karena itu kita hindari itu semua. Tetapi manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Pasti pernah mengecewakan orang tua. Maka taubatnya ini kan sama generik ini. Kalau ada orang tidak pernah sedekah, ya taubatnya kan dengan bersedekah. Kalau orang misalnya pernah tidak puasa, maka dia wajib mengkodok puasa, meninggalkan sholat, ya kemudian dia sholat. Maka kalau orang punya salah kepada kedua orang tuanya, itu kan dalam banyak hadis bisa diperbaiki dengan amal kebaikan setelah orang tua itu meninggal. Apa diantaranya? Diantaranya infadu ahdihima mim ba'dihima. Itu diartikan dulu, semua janji orang tua kepada siapapun itu anak yang menepati. Tapi guru saya dulu itu lebih indah lagi. Infadu ahdihima itu adalah melaksanakan semua yang pernah dicita-citakan orang tua. Semua kebiasaan orang tua, semua keinginan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya bilang gini, "Nak, ini sawah ibu jual ya, supaya kamu kuliah S1 misalnya." Tahu-tahu duitnya dipakai beli motor, pacaran, tidak jelas gitu loh. Maka dia punya kewajiban kan untuk menebus kebahagiaan orang tua. Orang tua kepengen apa sih kalau anaknya S1? Pasti bayangannya kehidupan yang baik ya, memperoleh pekerjaan yang bermartabat dan sebagainya. Maka dia ketika orang tuanya meninggal dan dia belum bisa S1, dia punya kewajiban tuh Mbak Eva untuk mewujudkan impian orang tuanya. Kalau tidak bisa dia ini, saya punya teman ya Mbak Eva ya. Orang tuanya tuh kepengen betul dia itu jadi ahli agama, hafal Quran. Tapi takdirnya dia dulu waktu kecil itu sukanya nyanyi. Jadi dia suka jadi penyanyi keliling kampung gitu ya. Orang tuanya itu marah sekali, bahkan kecewa gitu ya, sampai meninggal. Tapi cara Allah untuk memberikan hidayah itu luar biasa. Melihat ibunya meninggal yang memimpikan dia menjadi ahli agama, itu berbalik Mbak Eva. Berbalik dia katakan, "Ibu, hari ini saya ingin menjadi bakti kepada orang tua." Itu berubah Mbak Eva, sekolahnya dari tujuannya kepengen jadi insinyur, itu bertemu dengan saya di luar negeri, belajar agama, dia tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Merangkak dari bawah. Niatannya cuma ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dulu waktu kuliah itu, kalau teman-teman tuh dulu kan belum pakai SKS ya, masih setahun naik tahun kedua gitu. Dia nggak pernah lihat hasil tuh. Dia bilang saya naiknya bukan tahun ini, tahun depan. Kenapa? Saya bodoh. Tujuannya untuk apa? Berbakti kepada orang tuanya. Betul Mbak Eva. Setelah 8 tahun di luar negeri, dia bisa S1. Dari jurusan agama, dia bawa pulang ijazahnya ke depan makam orang tuanya. Bukan berarti saya nyuruh serahkan kepada orang, enggak. Dia dengan bangganya mengatakan, "Ibu, ini rapot saya.
Ketiga tahun terakhir saya kuliah di sana Ibu, nih pelajaran Al-Quran saya dapat 9,6 Ibu. Mudah-mudahan hari ini saya mewujudkan bakti, bahwa semua yang saya dapatkan di perguruan tinggi itu, hafalan Quran saya hari ini sudah 15 juz Ibu, ini semuanya pahalanya saya serahkan kepada Ibu, ya Allah. Nah itu namanya memperbaiki kesalahan. Saya punya teman lain Mbak Eva, tidak diperbaiki oleh dirinya, tapi oleh anaknya. Jadi dia tidak bisa menjadi seperti apa yang diimpikan oleh orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Tapi teman saya ini kemudian menikah dan punya anak. Maka anaknya yang dia didik untuk mewujudkan impian orang tuanya. Begitu anaknya sampai titik yang diimpikan oleh orang tuanya, itu dibawa ke kuburan neneknya. Dia katakan, "Nek, maaf ya Nek ya, saya tidak bisa membahagiakan nenek. Tapi dari rahim saya lahirkan anak yang mewujudkan impian nenek." Nah biasanya nih Kiai, kalau ada yang kerap terjadi begitu setelah orang tuanya wafat itu adalah berharap anaknya menikah, tapi setelah meninggal masih belum menikah itu karena kalau jodoh. Nah kalau jodoh itu kan agak susah ya Kiai. Tapi kan bukan berarti dia kemudian berputus asa dari menikah. Jadi kalau ibunya bilang saya kepengen punya mantu yang seperti ini, kepengennya untuk apa sih? Kebaikan. Misalnya nih, saya kepengen punya mantu ustadz biar anak saya jadi baik. Kan tujuannya baik. Ketika dia tahu-tahu dapatkan bukan ustadz, pedagang tapi dermawan, dalam kekayaan tidak lupa sholat, dia nikah, dia wujudkan impian orang tuanya. Itu adalah cara yang paling bermartabat memperbaiki kesalahan kepada orang tua dengan mewujudkannya sepeninggal orang tua, dan itu akan menjadi amal jariyah, kebaikan, baik waladun yad'ulah, waladun soleh yang mendoakan dia dengan anak cucunya, atau ilmun yuntafa'u bihi. Saya bisa seperti ini belajar dari ibu, dan itu diwujudkan oleh cucu ibu. Baiklah, semoga memberikan pencerahan ya bagi pemirsa yang menyaksikan hari ini. Terima kasih sekali lagi Kiai untuk ilmunya hari ini, dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fahim Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.